memulihkan lagi hubungan itu sehingga dia dapat anaknya ada, cucunya ada, namanya Henok. Henok mendapat seperti apa lah sebenarnya? Tuhan sebenarnya pengen Adam, tapi Adam melenceng. Tapi Tuhan tetap rindu, sangat rindu bergaul, kedapatlah Henok yang patut bergaul dengan Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat juga Henok bergaul dengan Tuhan. Benar ya, kata itu bergaul ya. Saya kadang-kadang merasa terlalu dalam kata bergaul. Tapi setelah saya renungkan, memang Alkitab mencatat kata bergaul sih. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya sangat yakin sampai kita hari ini pun, dan mungkin sampai nanti kita menyelesaikan visi kita, kerinduan Allah ini bergaul kepada kita tetap sama. Dia ingin bergaul dengan kita, dia ingin menikmati hidup kita sehari-hari. Lalu kita berbicara tentang bergaul dengan Allah. Sebagai orang Indonesia, tentu saya lihat kamu bahasa besar Indonesia. Apa sih bergaul itu? Ternyata kamus besar bahasa Indonesia bilang bergaul itu terdiri kata ber tambah gaul. Diartikan secara aktif menggaulkan, secara pasif digaulkan. Jadi arti daripada bergaul itu adalah berteman dalam hukum bersahabat. Jadi kata bergaul itu berteman dalam hukum bersahabat. Kadang-kadang kita orang-orang percaya itu, saya juga mengalami kesulitan memahami bergaul dengan Allah. Kenapa? Karena kita kadang-kadang melihat dosa kita. Benar nggak? Saya mengalami begitu. Saya masih ada salah, saya masih ada kekurangan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dari bahasa Indonesia, kata bergaul itu secara aktif menggaulkan. Berarti kan kita harus lakukan sesuatu kepada Tuhan. Contoh tadi kalau saya bilang tadi saya bergaul dengan anak contoh saya, kan saya melakukan sesuatu. Tak mungkin saya tiba-tiba datang kepada dia. Tetapi ada sesuatu yang saya kerjakan dalam proses pergaulan saya dengan dia. Jadi dalam bahasa Indonesia kata bergaul itu diartikan sebagai hidup berteman atau hidup bersahabat. Artinya kalau kita mau enak-enak ngomong, gimana gak sih? Bagi aku berteman dengan Yesus, agak gak enak ngomongnya. Tapi sebenarnya itu, aku berteman dengan Tuhan. Sebenarnya itu bahasa yang pas kalau kita jangan ini. Tapi kadang-kadang tipuan menurut saya sih, tipuan si jahat seringkali membuat kita jauh dari Allah. Dan kita terpengaruh oleh filosofi agama dunia yang menganggap Allah itu maha kudus, kita maha tidak kudus, lalu tidak ada bisa bergaul. Sehingga apa yang terjadi? Tidak efektif, tidak banyak manfaatnya kita dengan Tuhan, karena pergaulan kita hanya sekilas, tidak menjadi pergaulan sampai kepada level teman. Nah itu bahasa Indonesia bicara bergaul itu dikatakan hidup berteman, hidup bersahabat. Makanya kalau di perjanjian baru dikatakan begini, siapakah di saya tertawa yang persisnya itu bahwa Tuhan Yesus sudah menjadikan kita sahabat. Maka ada lagunya, ada satu sobatku yang setia, banyak lagi lagu begitu. Nah jadi kata bahasa Indonesia bergaul itu dimulai atau di dalamnya ada makna berteman atau bersahabat. King James Version ini adalah bahasa Inggris yang paling banyak digunakan dan yang dianggap secara kebahasaan lebih dekat dengan asli. Apa di sini katakan? And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters.
Boleh dibuka di kamu bahasa ini. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat son and daughters. Jadi di sini diterjemahkan atau dimaknai oleh penerjemahan Enoch itu, penerjemahan King James itu, walk itu berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Pengertiannya bergaul itu di dalam bahasa King James berjalan dengan Tuhan. Saya membaratkan berjalan dengan Tuhan. Kalau kita dulu mungkin kita juga pernah mengalami ya, kalau kita berjalan dengan teman berjalan, pasti kita tidak dikatakan berjalan dengan teman kalau teman kita di sana, kita di sini. Berjalan dengan Tuhan itu atau berjalan kalau dalam hari-hari berjalan dengan teman, artinya langkah kita sama persis. Tapi itu namanya berjalan dengan teman-temannya. Tidak ada langkahnya kemajuan. Kalau kemajuan tidak berjalan dengan teman lagi. Rupanya maknanya lebih dalam lagi. Kalau tadi hanya sekedar berteman, oke, kita bisa nyambung, nggak punya teman di dalam bahasa Indonesia tadi. Di sini dikatakan berjalan dengan Tuhan. Jadi tidak heran ya banyak pembetulan bilang siapa kalau nggak salah bininya Tuhan ya karena dia berjalan dengan Tuhan dia bisa bilang gini, selamat pagi ya Tuhan, aku senang hari ini sehat. Karena dia menyadari dia berjalan dengan Tuhan dan tidak ada lagi kesempatan dia berjalan sendirian. Banyak lagu sih gitu. Jadi penerjemahan ini begitu mendalam meneguhkan kepada berjalan dengan Tuhan itu bergaul dengan Tuhan identik dengan berjalan dengan Tuhan, identik berjalan seirama dengan kami, identik berjalan tidak terpisah. Jadi bahasa Inggris King James itu memakai kata walk itu berjalan, walk itu menunjukkan keseiramaan kita dengan Tuhan. Nah, itu yang saya lihat. Jadi kalau kita mau bergaul dengan Tuhan, makna daripada King James itu memberikan gambar kita sama langkahnya, sama derapnya, tidak kebelakangan atau tidak tertinggal, tapi juga kebutuhan. Nah, praktek sehari-hari bagi saya dan saya tidak tahu kalau yang juga mengalami. Kadang-kadang kita itu kelambatan, kadang-kadang kecepatan, akhirnya hilang kesempatan bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat dari penerjemahan King James ini dimaknai bahwa berjalan itu artinya langkahnya itu sama persis. Kalau tadi bahasa Indonesia berteman itu masih sedikit tetapi masih terlalu luas. Saya berteman dengan Pak Pungidi. Tapi pertanyaannya, saya pernah berjalan bersama Pak Pungidi? Enggak. Mungkin enggak. Mungkin juga ya. Tetapi berjalan dengan Tuhan di sini dimaknai tidak ada kesempatan dalam hidup kita yang jalan sendirian. Nah, gitu. Enak ya punya Tuhan yang begitu. Itu sudah dialami oleh Enoch. Jadi dia berjalan dengan Tuhan. Ketika dia selesai diangkat, nggak perlu dikubur. Meneguhkan kepada kita, kepada seluruh orang percaya supaya menikmati bergaul dengan Allah. Ketika saya menyiapkan renungan, saya merenungkan kenapa sih hanya Enoch dicatat ya secara khusus kata bergaul ya. Saya mempercayai semua orang percaya mulai dari Enoch ke atas itu sebenarnya orang-orang yang dikatakan nabi atau katakanlah orang-orang yang membawa pengajaran ini adalah orang-orang yang bergaul dengan Allah setiap hari, yang bergaul dengan Allah dalam kehidupan yang sekarang. Itu sebabnya kalau sampai hari ini Injil ada sama kita, itu karena pergaulan orang-orang pendahulu kita dengan Allah. Pergaulan orang-orang pendahulu kita dengan Allah, dimulai dari rasul-rasul. Dan Alkitab mencatat dengan jelas pergaulan itu dialami oleh Enoch. Jadi jelas ya tadi berteman, bergaul itu berteman. Nah, kalau saya bisa bahasakan itu soulmate lah. Enggak teman hanya teman, tapi jauh, tapi
berjalan dengan Allah. Tidak ada langkah kita yang keluar dari langkahnya Allah. Nah, lalu saya melihat juga karena saya orang Batak, harus mampu nggak menafsirkan juga bahasa Batak. Batak pun juga berbeda lagi, ada sering berbeda. Jadi saya baca ya, 1 Musa 52. Jadi ditubuhon si metu salah, saya marparagi mantungan kon di Batama si Henok 200 tahun. Lelengna jalan ditubuhon anak kon. Nah kalau bahasa Batak mantungan kon itu berarti agak mirip dengan teman sih. Tapi kalau martungan kon itu dimaknai sebagai sesuatu yang lebih akrab. Jadi bukan teman jauh. Saya memaknai juga martungan kon itu artinya Allah sendiri yang berinisiatif menemani saya. Inisiatif dari Allah menemani saya. Kira-kira begitu memaknai. Jadi ketika kita bergaul jangan pikir kita sebenarnya yang berusaha. Allah juga sedang berusaha. Tetapi persoalannya seringkali kita bergaul dengan Allah, kita bertepuk sebelah kanan, ya kan? Kita pinginnya begini. Apakah Allah ingin itu? Kita berjalan memutuskan itu, apakah itu benar-benar Allah mau? Kalau kita berjalan dengan Allah, berteman dengan Allah, dan sekarang didongani oleh Allah bahasa Bataknya, berarti kalau saya memaknai Allah pegang kendali. Saya berhubungan dengan orang yang diandalkan. Ya, tadi berteman masih umum, lalu berjalan sangat jelas. Lalu dalam bahasa Batak mardongan, ya, mardongan bertemankan. Kalau di letter bukan berteman, bertemankan. Jadi kayak di sini bahasa Batak itu ngomong hanya Tuhan doang kawan gua. Kira-kira gitu, benar? Maknanya sebenarnya ada bahasa yang perlu kita perhatikan. Marparane itu dengan Allah. Sikap hati dan segala tidak takut itu perilakunya sama dengan Tuhan. Tuh, tambahkan Pak Kuala tadi. Marparane itu sama. Marparane itu artinya saya bisa nggak agar bahasa ini yang kompatibel dengan Tuhan? Ya. Kalau disolukan dengan Tuhan, cocok nggak saya bersama dengan Tuhan? Jangan-jangan saya sok SKSD, sok dengan Tuhan. Jangan salah, banyak orang Kristen mengalami ini menurut saya. Dia sok pegang dengan Tuhan. Kita lihat kelakuannya, betul. Tapi kita bukan amanah ini. Tapi artinya, kalau untuk konten bilang, marparang yang itu artinya berteman bukan sekedar berteman kalimat saya berdongan Tuhan, enggak. Tapi perannya saya itu sudah cun. Jadi ini luar biasa bergaul dengan Allah. Itulah luar biasanya Tuhan Yesus di surga. Kita dikasih kesempatan yang begitu bergaul dengan Allah. Hari ini saudara dan saya dibukakan kebenaran bahwa kita punya peluang bergaul dengan Allah. Dan pergaulan itu lebih banyak pilihan kita atau lebih banyak kita menentukan. Maka saya bilang tadi ada bahasa aktif. Kita bergaul dengan Tuhan nggak pernah datang, nggak pernah ngomong sendiri, ngeluh sendiri. Nggak bisa kita bergaul. Jadi kalau saya bilang, kalau kita bergaul dengan Tuhan, semua aspek hidup kita saya kasih tahu Tuhan. Nah, Bapak Ibu praktis saya juga begitu.